Buat persiapan yang cukup, saudara-saudara, cukup basa-basinya. Saatnya mengerahkan pasukan. Semuanya keluarkan senjata kalian. Berikan padaku. Ibu, biarkan aku saja yang mengurus orang-orang ini. Adik kecil, lihatlah, yang ini cocok untukmu. Berapa harga ini? 5 kuai. Kurangi harganya. 4 kuai. Hanya selisih 1 kuai. Berhentilah menawar denganku. Aku mencari uang untuk biaya pengobatan putriku. Kurangi harganya. Atau mungkin kau bisa melihat beberapa barang lagi. Jika kau melihat beberapa barang lagi, aku akan memberimu diskon. Halo, aku akan segera ke sana. Jangan buru-buru aku. Saudara perempuan Shenmei. Aku mengalami masalah. Kakak besar, apa? Datanglah ke warung pasar malam. Kakak besar memanggil. Aku akan melewati api dan air. Tanpa ragu. Apakah kau masih menjual atau tidak? Aku menutup toko. Bagus. Joer, seseorang memanggilmu. Mereka bilang mereka mendapat masalah. Bernama Shenmei. Kriminal kecil membuat masalah. Tunggu aku pergi ke sana. Dan bantai mereka sepenuhnya. Sepotong. Pertarungan yang mana? Tidak peduli siapa yang datang. Hari ini, kau harus mati di sini. Saudara-saudara, biarkan mereka melihat dengan jelas. Era milik kakak sudah berakhir. Anak kecil. Kau benar-benar berani datang dan membuat masalah untuk kakak besar. Dari mana datangnya aktor ini? Tidak ada panggung di sini. Jika kau tidak ingin mati, menyingkir. Sialan, hanya kau sendirian, kakak besar. Jangan khawatir, Ibuna mungkin hanya aku. Saudari-saudari, mereka semua bergegas ke sini untuk menyambutmu. Saudari-saudari, selamat datang kembali kakak besar. Untuk kembali di dunia bawah. Selamat datang kembali kakak besar. Kalian mencoba membuatku tertawa sampai mati. Sekelompok orang tua dan lemah. Dan ada satu yang menyanyikan opera. Saudara-saudara, jangan menahan diri. Tangani mereka semua. Orang-orang tua dan sakit ini untukku. Saudari-saudari, anak-anak muda ini berpikir, kita tidak bisa mengangkat pisau lagi. Beri mereka pelajaran yang bagus. Serang, pukul mereka untukku. Pukul. Sekelompok orang biasa-biasa saja. Bangun kalian semua. Bunuh mereka. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Kakak. Aku tahu aku salah. Ini bukan ideku. Kembali dan beritahu Qin Tianming. Suruh dia mencuci lehernya bersih-bersih. Dan tunggu. Orang ini milikmu. Selamatkan hidupnya. Kembali dan laporkan kepada Qin Tianming. Tidak kakak. Tidak. Shenmei tahu. Balas dendam Qin Tianming akan segera datang. Davei. Pertama ada Othai, lalu ada kau. Shenmei. Itu kejam. Selain Shenmei, ada satu lagi. Apel. Apa yang kau katakan? Dia juga punya seorang putri. Anak perempuan. Mungkinkah itu anakku?
Ya, itu pasti anakku. Setelah Xian Mei dibius saat itu, dia hanya tidur denganku. Memiliki anak perempuan, kau tidak akan lagi menjadi seseorang yang sama sekali tanpa kelemahan. Liang Xi, bertindak cepat. Apakah Xian Mei hidup atau mati tidak penting, anak perempuan itu. Aku menginginkannya hidup-hidup. Dafei, beristirahatlah dengan baik. Qin Tianming memiliki pengaruh besar di dunia bawah. Tapi tahun-tahun ini, dia tidak pernah punya anak. Sekarang, dia tahu dia punya seorang putri. Dia akan mencoba segala cara untuk mengambil putrinya kembali. Daging panggang yang unik penuhnya. Ibu, sebenarnya aku pikir, Guru Lin, juga orang yang sangat baik. Tentu saja saya tahu dia orang baik. Itulah mengapa saya semakin harus memintanya pergi. Jadi kamu takut melibatkan dia. Dia adalah seorang cendekiawan yang terhormat. Tidak perlu terlibat dalam perseteruan dunia bawah ini. Halo, kakak. Selamatkan aku. Liang Xi. Ada apa? Hotel Qin Guang kamar 303. Ibu, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu jaga toko. Saya tahu apa yang saya lakukan. Liang Xi. Liang Xi. Liang Xi. Liang Xi. Xiaomei, lama tidak bertemu. Qin Tianming. Serahkan Liang Xi. Bukankah Liang Xi tepat di belakangmu? Liang Xi. Kamu. Kakak. Kakak. Aku minta maaf. Aku melakukannya demi putriku. Cukup. Berhenti berteriak. Obatnya manjur. Dia tidak bisa mendengarmu. Apa yang kau minta aku lakukan? Sudah kulakukan semuanya. Di mana putriku? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Apel. Ambil ponsel Xian Mei. Ambil fotonya. Kirimkan ke anak perempuannya. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Jika kau ingin anak perempuanmu aman, maka ikuti instruksinya. Sudah siang. Tidak ada yang mengangkat telepon. Tidak ada kabar sama sekali. Xiao Han. Bibi Xia, kau bangun pagi sekali. Di mana ibumu? Dia belum bangun. Yang ini adalah barang milik kami para saudari. Makan malam bersama, dan makanan bawa pulang. Dibawa agar kalian semua coba. Kalian semua pergi makan malam kemarin. Ya. Apakah Bibi Liang Xi ikut? Dia tidak pergi. Suaminya kau tahu, tidak mengizinkannya pulang larut malam. Kami mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang. Lalu bagaimana dia bisa berada di Hotel Qin Guang? Mungkinkah? Ibu? Apa yang terjadi? Bibi Liang mengkhianati kita. Apa yang kau katakan? Bibi Xia, aku harus pergi ke Hotel Qin Guang sekarang juga. Tolong jaga warung makan ini untukku. Xiao Han. Serahkan ibuku. Benar-benar seseorang yang dibesarkan oleh wanita itu sama sekali tidak punya sopan santun. Kamu mencari mati. Pertama kali kau bertemu ayahmu, namun punya sikap seperti itu. Aku tak punya waktu bicara denganmu. Serahkan ibuku sekarang juga. Entah. Aku akan memukulmu sampai kamu menyerahkannya. Aku tahu kau adalah petarung yang cakap. Jika Xian Mei ditempatkan di ruangan ini, tidak ada yang bisa melindunginya. Lihatlah keluar jendela.
Shan Mei ada di mobil itu. Setujui persyaratanku, dan aku bisa membebaskannya. Kalau tidak, begitu mobil mulai bergerak, ibumu akan hilang selamanya. Tuh. Kau pada dasarnya tidak tahu arti dari hidup seseorang di dunia ini, karena kau hanyalah orang jahat. Cukup. Jika aku hanya mengirim pesan kepada mereka, mobil itu akan segera pergi. Aku tidak yakin setelah mobil itu pergi, apa yang akan mereka lakukan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan kembali bersamaku? Jika kamu setuju untuk kembali bersamaku, kamu bisa memiliki segalanya, dan Shan Mei bisa hidup. Apakah ada hal lain yang masih perlu dipikirkan? Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan kembali dengan orang jahat sepertimu. Usir mobil itu. Kamu melewatkan kesempatan terakhir untuk menyelamatkannya. Ibumu terbunuh karenamu. Ibuku, aku akan menyelamatkannya sendiri. Kamu gila. Ibu telah melindungiku selama 20 tahun. Hari ini, giliranku untuk melindungimu. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Masuk ke mobil. Cepatlah. Ibu, hentikan. Segera turunkan ibuku. Xiaohan, masuk ke mobil. Sinyal bahaya dunia bawah. Kakak besar saat ini dalam bahaya besar. Ikut aku untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, kejar. Van komersial di depan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Tuan Kian, kita di kebun. Ada mobil di mana-mana. Sialan, dari mana Shan Mei mendapatkan kekuatan sebesar itu? Cari tempat kosong terdekat untuk parkir. Kami menggali lubang di sini akan memakan waktu setengah hari. Jangan pedulikan dia. Aku punya cara untuk menghadapinya. Hentikan mereka. Dia ada di sini. Tetapi kalian berdua terlihat seperti ini sekarang. Mungkin tidak bisa membawanya pergi kan? The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Peti mati itu sudah lama dipaku tertutup. Bahkan dewa pun tidak bisa membukanya. bajingan. Kamu bisa memanggil petugas keamanan atau memanggil bala bantuan. Namun, Shan Mei sudah lama mati lemas. Kamu tidak punya ibu lagi. Sekarang, aku adalah satu-satunya kerabatmu. Tidak, itu tidak mungkin. Ibuku tidak akan mati. Jika kamu terus memukulnya seperti itu, Shan Mei tidak akan mati. Kamu akan mati duluan, demi Shan Mei. Apakah ini sepadan? Qin Tianming, aku akan membunuhmu.
Ibu, jika aku hari ini tidak bisa membantumu membalas dendam, aku juga tidak akan hidup. Kita akan menjadi ibu dan anak di kehidupan selanjutnya. Zielohan. Putri. Serang. Zielohan. Zielohan. Putri. Zielohan. Ibu? Ibu, apakah itu ibu? Aku akan mengeluarkanmu sekarang juga. Mengapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Serbu untukku. The film was translated and narrated by M Media. Selamatkan ibuku. Kecuali aku menyelamatkan ibuku, aku tidak akan jatuh. Sudahlah, kesabaranku sudah habis. Karena kamu sangat ingin mati. Kalau begitu matilah. Jangan menahan trik apapun. Ambil nyawa mereka. Ibu? Itu kamu? Yang melukai Zielohan seperti ini? Qin Tianming. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku tidak membesarkanmu untuk menjadi tidak berguna. Serbu untukku. Jangan bergerak, Shenmei. Tidak peduli seberapa hebat kamu bertarung. Bisakah kamu menghindari peluru? Ibu? Zielohan. Mundur. Baiklah. Pada saat seperti ini, kamu masih ingin melindunginya. Aku memperingatkanmu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu setuju untuk ikut denganku, aku bisa berjanji untuk tidak membunuh ibumu. Namun, aku harus melumpuhkannya. Grup Feng tidak mengizinkan. Apakah masih ada kakak perempuan? Jika kau ingin menyentuh ibuku, kecuali kau melangkahi mayatku. Ibu? Baiklah. Bagus sekali. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Seorang putri yang tidak mengakuiku, tidak berguna untuk dipertahankan. Qin Tianming, apa kau pikir aku sudah mati? Kamu juga terburu-buru menuju kematianmu. Kar. Aku dengar sebelumnya kamu tampil opera benar, Kar? Kakak perempuanmu sekarang tidak berani bergerak, hanya mengandalkan trik-trik curang itu di panggungmu. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Benar sekali. Aku adalah seorang pemain opera. Hari ini aku akan mengajarkanmu sebuah pepatah. Dari kelompok opera, gerakan yang dilakukan adalah palsu. Tapi yang dilatih adalah keterampilan nyata.
Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Kamu tidak bisa. Kakak Mei, aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu BBC ya. Kau harus kembali dulu. Toko tidak boleh ditinggalkan tanpa penjagaan. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Tapi, Kakak, Nona Shen, kami adalah dokter dari rumah sakit swasta Haisheng. Kami secara khusus di sini untuk membawa kalian berdua untuk perawatan. mari kita panggil ambulans. Sejak kapan? Rumah sakit swasta Haisheng adalah rumah sakit paling mahal di grup Feng. Kita tidak mampu untuk tinggal di sana. Biaya pengobatan sudah dibayar. Silakan masuk ke mobil. Ibu, masalah ini terlalu aneh. Menurutmu siapa pelakunya? Saya juga tidak tahu. Sialan baru saja menelepon dan berkata bahwa area warung makan juga sudah diamankan. Katakan padaku, mungkinkah itu konspirasi Qin Tianming? Belum jelas. Tolong jangan gugup kalian berdua. Saya adalah dokter yang merawat Anda, Qiu Jingchang. The film was Dan ini translated adalah and ahli gizi narrated profesional by M. yang disediakan Media. untuk kalian berdua oleh Haisheng. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur kesehatan Anda. Dokter Chu, bolehkah saya tahu siapa yang membantu kita? Kalian berdua adalah pahlawan. Mengobati luka-luka Anda adalah kehormatan bagi Haisheng. Oleh karena itu, Anda tidak perlu memiliki kekhawatiran apapun. Tenang saja dan fokuslah pada pemulihan Anda. Baiklah, silakan nikmati hidangan Anda kalian berdua. Berhenti. Kakak, apakah Anda punya instruksi lain? Siapa sebenarnya kamu? Kamu sama sekali bukan dokter. Kakak, Anda pasti bercanda. Kamu punya tato di tanganmu. Apakah seorang dokter akan melakukan itu? Ini adalah rumah sakit swasta kami. Mengenai hal-hal ini, persyaratannya tidak terlalu ketat. Alasan. Dan kamu menguasai keterampilan bela diri. Kakak saya, Ibu, kakak, Nona Shenhan, kalian berdua terluka. Saat ini Anda membutuhkan istirahat dan pemulihan. istirahat dan pemulihan. Kurasa ini adalah tahanan rumah. Kami tidak bermaksud begitu. Anda bebas untuk datang dan pergi. Hanya saja, bos kami berkata, jika terjadi sesuatu pada Anda, dia akan menindak saya dengan keras. Bos, siapa sebenarnya bosmu? Silakan istirahat di sini beberapa hari. Ketika bos saya selesai dengan urusannya, dia akan datang menemui Anda secara pribadi. Berhenti mengejar. Ibu, mereka punya orang di mana-mana, di sini. Kita terluka sekarang. Kita bukan tandingan mereka. Ibu, kau benar-benar berani memakan itu. Bagaimana kita tidak bisa makan? Pemulihan terlalu lambat, dan kita akan semakin tidak bisa pergi. Tidakkah ibu takut mereka menaruh racun di makanan kita? Haisheng adalah rumah sakit terbaik di grup Feng. Jika saya mati di sini, keributan akan terlalu besar. Mereka tidak akan berani. Ibu, jangan sebut-sebut soal itu. Apa yang mereka siapkan semuanya, hal-hal yang biasanya kita suka makan. Hal-hal yang biasanya kita suka makan. Mungkinkah itu benar-benar seseorang yang kita kenal? Siokin, keributan dari penindakan di seluruh kota menyebabkan terlalu banyak masalah. Sekretaris Qin Tianming. Kami diselidiki oleh pihak berwenang. Puluhan orang ditangkap. Sekarang, saudara-saudara di cabang-cabang bawah tanah, di mana-mana, mereka semua tidak dapat bertindak. Juga, Haisheng International merebut kesempatan dan masuk, menyerbu dan mencaplok sejumlah besar aset kami. Kerugiannya mungkin beberapa miliar. Apel. Siokin, mohon jangan gelisah. Mohon jaga kesehatan Anda. Semua ini berkat wanita itu Shen Mei. Di mana dia sekarang?
Di mana? Saya dengar. Dia dan putrinya sedang dirawat karena cedera di rumah sakit Haishen. Pergi ke rumah sakit dan berikan pukulan terakhir. Ambil nyawa. Bunuh mereka berdua. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Tuan Kie, kami baru saja mengonfirmasi lokasi, dan mereka melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lebih baik jika mereka pergi. Mereka terluka. Cari kesempatan untuk segera bertindak. Aku akan mengirim orang untuk perkuat MI. Hati-hati! Menurutmu, membawa kita ke sini untuk perawatan, mungkinkah itu konspirasi Qin Tianming? Tidak mungkin, Qin Tianming. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, tapi orang berbaju hitam barusan itu jelas bukan orang baik. Siapa? Tidak buruk. Kecepatannya cukup cepat. Kakak, Tuan Qin menyampaikan salamnya kepada Anda. Benar-benar dia. Bagaimana bisa? Melukai anggota tubuhnya belum cukup. Dia ingin menderita lebih banyak lagi. Jangan bicara omong kosong. Melebih-lebihkan dirimu. Kau datang sangat cepat. Ibu pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Lukamu lebih parah daripada lukaku? Mengapa kamu mencoba bersikap berani? Jika kita pergi bersama. Ibu, Jangan buang waktu. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini. Yang akan mati adalah kalian. Dokter Chu, mengapa mereka ada di sini? Mereka mencoba memblokir kita. Kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita sekarang. Nona Shen, tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda. Saya seorang dokter. Yang paling saya benci adalah melihat orang baik mempertaruhkan hidup mereka. Namun, mempertaruhkan hidup saya melawan orang jahat. Saya cukup senang melihatnya. Sekumpulan dokter berani terlibat dalam masalah pelik ini. Saudara-saudara, jangan beri ampun pada mereka. Siapa bilang dokter? Tidakkah Anda tahu Anda bisa merenggut nyawa seseorang? Saudara-saudara, tunjukkan senjata kalian. Kakak, kali ini Anda harus percaya pada kami kan? Siapa sebenarnya kalian semua? Tentu saja kami adalah orang-orang yang membantu kakak di grup fan, selain Wohang, dan orang-orang seperti Qin Tianming yang akan menentang kakak. Siapapun yang lain memiliki nurani, membantu kakak. Sama sekali tidak aneh, bukankah begitu? Kamu bahkan tahu tentang Lo Hang dan Qin Tianming. Kakak, luka Anda belum sembuh. Kita harus kembali ke bangsal terlebih dahulu sebelum berbicara. Xiaoqin, mereka semua sudah diurus. Tidak ada satu pun yang tersisa. Bodoh. Sekumpulan orang bodoh. Bahkan seorang dokter, bahkan tidak bisa melawan. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan Anda masih sangat tidak sabar. Luhan pemimpin geng. Kakak Luo, kamu, kenapa kamu kembali? Jika saya tidak kembali, maka Anda akan diambil oleh wanita itu. Anda bisa membuat seseorang terbunuh. Anda tahu itu. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya tidak menyerahkan bisnis di grup fan kepada seorang pengecut seperti Anda. Kakak Luo, ini bukan salahku. Wanita itu Shen Mei, tidak bisa dibunuh sekeras apapun kamu mencoba. Dia seperti monster. Anda telah menyia-nyiakan waktu Anda selama bertahun-tahun ini, bukan? Siapa bilang membunuh seseorang membutuhkan perkelahian dan pertumpahan darah? Saya punya cara untuk menghadapi Shen Mei. Kamu, dulunya adalah seorang dokter medan perang. Bosmu, sungguh murah hati. Kamu tidak hanya harus menjadi dokter, kamu juga harus menjadi pengawal. Bos kami adalah orang dari dunia bawah. Tidak terhindarkan bahwa musuh akan mengincarnya. Dengan saya di sini, sangat aman. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Siapa bosmu? Kakak, mengenai masalah ini, bos kami ingin memberitahu Anda secara pribadi. Namun, saya yakin, dengan kecerdasan dan akal kakak, Anda pasti sudah menebaknya. Kakak, Nona Shenhan, kalian berdua harus The film was beristirahat dengan baik. translated and narrated by Media. Ibu? Apakah ibu sudah menebak siapa orang itu?
Aku ingin bertanya padanya sendiri. 3 hari kemudian. Kak Mei, Xiaohan, kamu kembali. Kamu baik-baik saja. Ibu, lihatlah Guru Lin. Dia mencoba mencari muka lagi. Xiaohan, pergi beli beberapa bahan makanan. Aku perlu bicara dengan Guru Lin. Guru Lin, apapun yang terjadi, ibuku tanyakan padamu nanti. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Guru Lin, duduklah. Apakah kamu haus? Minumlah secangkir teh. Kak Mei, apa yang kamu lakukan? Aku akan pergi merapikan. Kamu bukan seorang profesor universitas. Apakah kamu seorang sarjana yang lemah? Mengapa kemampuanmu begitu bagus? Kak Mei, lukamu baru saja sembuh. Jangan seperti ini. Kamu harus memberiku penjelasan. Kak Mei, bagaimana aku memprovokasi kamu? Mengapa kamu sangat marah? Guru Lin sudah terbongkar. Apakah kamu masih berpura-pura? Apa maksudmu? Guru Lin, apa kamu tidak sadar? Saya tidak tahu. Selama 2 hari, aku terluka. Guru Lin mengatur segalanya untukku. Dengan jelas dan menyeluruh. Dan kamu bilang, kamu tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan Kak Mei, tolong panggil saya Sishu. Seishu adalah cara teman menyapa satu sama lain. Sekarang kita bahkan, kepercayaan yang paling mendasar, juga hilang. Lalu mengapa bicara tentang persahabatan? Kak Mei, kamu sedang marah hari ini. Saya tidak akan memprovokasi kamu. Saya akan kembali besok. Jangan pergi. Kak Mei, apakah kamu serius? Aku tidak suka orang berbohong padaku. Hati-hati. Kak Mei, saya sungguh tidak berbohong kepadamu. Kalau begitu jelaskan dirimu dengan jelas. Universitas saya, ketika saya kuliah, saya mengambil seni bela diri sebagai mata kuliah pilihan. Di usia kita, menjaga kebugaran sangat penting. Kamu masih berdalih. Guru Lin, peduli tentang. Jadi ini kacamatamu. Miopia parah. Tanpa kacamata, saya tidak berbeda dari orang buta. Lensa untuk miopi parah. Apakah setipis ini? Guru Lin, apakah kamu mencoba menyembunyikan penampilan aslimu? Kak Mei, beberapa hal. Waktunya belum tepat. Apa yang kalian berdua lakukan? Ibu? Guru Lin? Apakah kalian berdua menjadi seintim ini? Xiaohan, jangan bicara omong kosong. Xiaohan, jangan salah paham. Ibumu dan saya. Kita semua sudah dewasa. The film was translated Aku mengerti. and narrated Sebenarnya by melihat M kalian Media. berdua seperti ini, aku sangat senang. Karena aku akan punya ayah. Guru Lin, kamu harus kembali dulu. Kita akan bicarakan masalah kita nanti. Kak Mei, saya sungguh tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hal-hal yang ingin kamu ketahui akan segera mendapat jawaban. Ibu, dia masih belum mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, guru itu bahkan lebih mungkin menjadi orang dengan kekuasaan besar. Tapi, mengapa dia bersikeras menyembunyikannya dari kita?
Mungkin karena perbedaan status yang besar, dan dia pikir kita mencoba memanjat tangga sosial. Kurasa Guru Lin bukan orang yang seperti itu. Kakak. Nona Shenhan, Kamu, saya di sini atas nama Che Eokin. Sampaikan salam saya kepada kalian berdua. kau berani datang ke sini mencari mati lagi? Nona Shenhan, jangan salah paham. Saya tidak di sini untuk berkelahi. Saya di sini untuk membahas bisnis. Sudah sampai pada titik ini, urusan apa lagi yang tersisa untuk dibicarakan? Si Yukin menyebutkan kepada Anda sebelumnya, 1 juta untuk meninggalkan Fengko. Sekarang kami, untuk menunjukkan ketulusan kami, telah menaikkan tawaran 5 juta. Bagaimana dengan itu? Aku ingat aku juga mengatakan bahwa kalian sekelompok orang jahat. Jangan mati. Aku tidak akan pergi. Kakak, jangan terburu-buru menolak. Baca dokumen ini dulu sebelum berbicara. Kontrak untuk pengalihan jalan kuno Jiangchen. Kalian semua kurang ajar. Kin Group menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli seluruh jalan ini, yang mengharuskan semua toko untuk pindah dalam waktu 1 hari. Sekarang, mereka semua sudah pindah, hanya Anda yang tersisa. Bagaimana jika kami tidak pergi? Jika Anda pindah, Kin Group akan memberikan Anda kompensasi. Jika Anda tidak pindah, maka kami akan mendatangkan ekskavator. Bahkan jika kemampuan Anda sangat hebat, Anda tidak mungkin bisa merobek sebuah ekskavator, bukan? Kemana kita pergi tidak terlalu penting. Tetapi warung makan ini dihancurkan secara paksa. Adalah tamparan di wajah ibu. Putuskan dengan cepat, kalian berdua. Baiklah. Aku akan memberimu jawabanku sekarang juga. Kalian pasti akan mati. Tunggu saja pembongkaran paksa. Che Eolin, sepertinya mereka akan bergerak. Operasi skala besar seperti itu, sepertinya Luhang sudah kembali. Kita tidak perlu terus berpura-pura lagi. Waktunya sudah tepat. Che Eolin, Anda sudah pensiun selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar akan bertindak sendiri? Sejak hari kami bergerak, sudah ditakdirkan, Feng Group akan mengalami perubahan. Shen Mei, Anda membawa begitu banyak orang ke sini. Sepertinya kita tidak punya apa-apa lagi untuk didiskusikan. Lohang, dulu kamu diusir olehku seperti anjing. Dan sekarang kamu benar-benar berani kembali. Shen Mei, apakah Anda pikir Anda ini masih kakak? Anda dulu memerintah hujan dan angin di masa lalu. Sudah lebih dari 20 tahun. Saya sekarang kuat dan dilengkapi dengan baik. Kalian sekelompok wanita. Apa yang kalian miliki untuk melawan saya? Kakak Luo, mereka saat ini tidak punya kartu truf tersisa. Mereka hanya bisa menghentakkan kaki dan mengutuk. Tidak ada apa-apa. Saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Ambil uangnya dan pergi. Atau tetap di sini dan lawan saya sampai mati. Suatu hari nanti kalian orang-orang jahat, sampai kalian semua musnah. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan grup Feng. Paling buruk kita berdua akan jatuh bersama. Apapun yang terjadi, saya harus bersama ibu. Mengalahkan lawan. Kau memulai 2 mesin. Dan sekarang kau pikir kau mampu. Jika kau berani maju, maju. Sekelompok idiot yang nekat. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat. Jika saya bisa meratakan tempat ini. Ayo, serang. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang berani menyentuh Shen Mei, saya akan mencabik-cabiknya. Ibu, Guru Lin dia. Sudah lama aku bilang, dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Sheshu, ini urusan saya. Jangan ikut campur. Kak Mei, saya berada di biro sepanjang waktu. Loh, lama tidak bertemu. Saya pikir kamu sudah lama mati.
Lin Shizhu, bukankah Anda sudah pensiun di balik layar? Mengapa Anda keluar sekarang? Lebih dari 20 tahun yang lalu, Kak Mei meratakan semua operasi besar dan kecilmu. Lebih dari 20 operasi gen. Pada saat itu, saya memang pensiun di balik layar. Tapi sekarang kalian lagi membuat masalah. Saya harus keluar dan melakukan sesuatu. Loh, apakah kita bertarung 1 lawan 1? Atau apakah kalian datang sekaligus? Apakah Anda masih berpikir sekarang? Apakah masih sama seperti beberapa dekade yang lalu, di mana semuanya bergantung pada tinju? Lin Shizhu, Anda sudah ketinggalan zaman. Dengan ini, semua tindakan saya adalah wajar dan legal. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Hari ini saya meratakan tempat ini. Bukankah kamu ingin mengatakan, kamu telah membeli kembali seluruh jalan ini bukan? Itu benar. Sekarang jalan ini, bahkan jika seekor serangga terbang masuk, itu harus menjadi milik Luo. Dalam waktu 3 menit, saya ingin kontrak pengalihan kepemilikan sebagian kota tua Jiangcheng. Ya. Lin Shizhu, apakah Anda gila? Kami sudah menandatangani kontrak. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus membelinya dari kami. Lin Shizhu, bahkan Haishen, harus mengikuti aturan. Apa kamu benar-benar berpikir dunia berputar di sekitarmu? Shizhu, saya tahu niat Anda baik, tapi Anda tidak perlu melakukan ini. Uang Haisheng Anda tidak didapat dengan mudah. Kak Mei, sekarang setelah kita mencapai usia kita harus meninggalkan sesuatu untuk kita kenang. Jalan tua ini, warung makanmu, adalah sentimen yang kita hargai. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan orang-orang ini untuk menodainya. Selain itu, saya adalah seorang pengusaha. Saya hanya mengejar usaha yang berharga. Bagaimana mungkin saya memberikan uang kepada kelompok ini? Halo, Apple, Anda berniat melanggar kontrak. Beraninya Anda. Jika Anda secara sepihak melanggar kontrak, Anda harus membayar 10 kali lipat kompensasi. Bisakah Anda membayar kerugiannya? Ganti rugi yang ditetapkan. Saya meremehkan. Anda perlu mengklarifikasi siapa yang melanggar. Jika kau punya nyali, pergilah ke pengadilan. Mari kita lihat siapa yang mengganti rugi siapa pada akhirnya. Saya bilang 3 menit, maka itu tepat 3 menit. Jangan berasumsi bahwa kamu bisa melontarkan beberapa ancaman dan mengubah fakta. Untuk mengklaim kami melanggar kontrak, kamu harus memberikan bukti. Apa? Bukankah pemilik asli distrik barusan menjelaskannya di telepon? Apa maksudnya itu? Lihatlah kontrak di tanganmu. Pasal 5 ayat 2. Kontraknya, cepat. Secara eksplisit disebutkan dalam kontrak. Aktivitas pembongkaranmu, jika menyebabkan kerusakan reputasi kepada pemilik asli distrik. Pemilik asli distrik akan menuntut kembali kepemilikan distrik dan menuntut agar kamu membayar ganti rugi yang ditetapkan. Jangan rekam kami. Mengapa Anda merekam? Tindakan pembongkaran paksa kamu telah outlet media utama di Fengdro dan dipublikasikan secara daring. Bukankah kamu bilang kamu akan menggunakan? Itu adalah caramu menyelesaikan masalah, bukan? Saya akan mengakomodasi kamu. Bagaimana? Yakin? Apakah kamu belum pergi? Apakah kamu menunggu di sini untuk ditangkap oleh petugas keamanan? Semuanya segera kembali. Barusan. Itu diselesaikan sesuai dengan metode kamu. Sekarang, itu harus sesuai dengan milik saya. Apa yang kamu rencanakan? Apa kamu mencoba menyerangku di depan para reporter ini? Mereka sudah berkolusi satu sama lain. Kakak Mei, berdasarkan resolusi grup Haishen, jalan lama di distrik Jiangcheng sedang dialihkan kepada Anda secara gratis. Kak Mei, jangan khawatir. Di seluruh Fengdro, hanya kamu yang bisa melindungi tempat ini. Kakak Mei, tanda tangani. The film was translated and narrated by M Media. Kak Mei, jalan ini milikmu sekarang. Kedua individu ini membuat masalah di properti milikmu. Saya serahkan mereka kepadamu.
Sekarang bukan saatnya untuk hanya menjadi urusan saya. Serahkan mereka kepada petugas keamanan. Beberapa hari kemudian, Ibu, saya baru saja menerima kabar. Kedua orang itu telah ditahan secara pidana. Kali ini, mereka pasti bisa dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Kak Mei, Xiaohan, saya punya kabar buruk. Qin Tianming sudah meninggal. Apa? Pasti menipunya, agar menanggung semua kesalahan, lalu membunuhnya untuk membungkamnya. Petugas keamanan mengatakan hal yang sama. Tetapi mereka butuh bukti untuk menangani kasus. Sekarang semua kesalahan telah ditimpakan pada Qin Tianming. Luohang masih bebas berkeliaran. Karena keadaannya begitu, maka bukti ini kami akan mencarinya sendiri. Saya bisa membantumu. Pengaruh Haisheng internasional hanya efektif di area beradab, di tempat terpencil dan tracing seperti ini. Saya khawatir jangkauannya terbatas. Sarang para penjahat ini berada di desa-desa jauh di pegunungan. Seluruh desa satu marga dan satu garis keturunan membentuk blok yang tidak bisa ditembus. Pihak berwenang sudah menyelidiki sebelumnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pantas saja mereka bisa bertindak begitu kurang ajar selama ini. Hanya ada satu cara untuk masuk ke desa secara menyamar. Tidak, Ibu, apakah ibu akan? Xiaomi, itu terlalu berbahaya. Biarkan saya yang melakukannya. Sheshu, tidak perlu. Terima kasih karena selalu membantu kami selama ini. Tapi, mari kita berhenti di sini. Apa maksudmu berhenti di sini? Kak Mei, apakah kamu masih marah padaku? Marah karena aku berbohong padamu. Saya tidak kekanak-kanakan itu. Niat Anda. Saya tahu. Namun, masalah ini adalah rintangan di hati saya yang harus saya lewati sendiri. Sebenarnya 20 tahun yang lalu, saya seharusnya sudah melakukan ini. Tapi saat itu, saya sedang mengandung Xiaohan. Jadi saya tidak punya pilihan selain berkompromi. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. Ibu, apakah kita akan pergi sekarang juga? Sebelum kita pergi, pertama mari kita... Pasti kedua orang jahat itu. Grup Qin sudah dihancurkan oleh Haisheng. Mereka telah mencapai jalan buntu. Satu-satunya tempat yang bisa kita tuju hanya desa Hongshan. Maksudmu? Mereka ingin membawa Lily pergi untuk ditukar. Itu hampir pasti. Oleh karena itu, kita harus segera bergegas ke sana secepat mungkin. Kakak, masalah ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau biarkan aku memberitahu Ce Eolin dulu? Terlalu banyak orang hanya akan membuat musuh waspada. Besok pagi, kita akan naik bus paling awal untuk pergi ke sana dan menyelinap masuk ke desa. Kakak Chu, terima kasih. Kamu dan Ce Eolin adalah keluarga. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga. Jaga diri. Saya sudah mencari tahu detail desa Hongshan, tempat persembunyian para penjahat, berada di gedung yang belum selesai di sebelah barat desa. Ketika saatnya tiba, salah satu dari kita akan menyelinap masuk, dan satu lagi akan mengawasi. Sepasang Qin, lewat. Sepasang As, lewat. Sepasang Kuyen. Sepasang dua. Lewat. Lewat. Sudah benar untuk menyerah. Sebagian besar ruangan sudah digeledah. Tidak ditemukan petunjuk. Kantornya ada di sisi utara lantai 2. Mungkin ada bukti di sana. Ada seseorang di ruangan sebelah. Anda harus sangat berhati-hati. Dimengerti? Dasar wanita celaka. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Aku hanya pernah melihat orang mencoba melarikan diri. Aku belum pernah melihat siapapun yang mengantarkan diri sendiri ke depan pintu. Saya sudah ketahuan. Cepatlah, dimengerti. Ibu,
Saya menemukan bukti kejahatan mereka. Dokumen-dokumennya lengkap. Xiaodai, di siang bolong, kenapa kamu menutup pintu? Buka pintunya. Sialan. Seseorang mendobrak masuk. Cepat beritahu, bos. Halo, bos. Kakak Shenhan. Saya akan membawa ibu keluar. Ayo pergi. Pergi. Xiaohan, cepatlah. Orang-orang mereka sedang bergegas naik. Saya tahu, Ibu. Saya sudah menjemput Lily. Kakak, selamatkan aku. Korban lain. Ayo, ikuti saya. Shenhan, kamu lagi. Kalian berdua pergi duluan. Saya akan tinggal dan menghalangi mereka. Tapi kakak, mereka semua punya alat di tangan mereka. Kau, kakak ini, terlihat sangat mampu bertarung. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menyeretnya. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo, serang saya bersama-sama. Kalian sudah keluar. Di mana Xiaohan? Bibi. Kakak Xiaohan. Kakak Xiaohan dikepung oleh mereka. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kami akan membiarkanmu, ibu dan anak bertemu. Namun, itu akan berada di bawah tanah. Kamu mencari mati. Siapa yang mencari mati? Itu belum pasti. Saudara-saudara, serang. Bunuh. Bangun, atapnya tepat di atas. Dia tidak punya tempat untuk lari. Pergi, ya. Berhenti lari, berhenti. Jangan lari. Lari. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Tidak ada jalan keluar. Ibu, bagaimana situasi di pihakmu? Ibu, Kamu tidak perlu mencari ibumu lagi. Ibumu sudah lama ditundukkan oleh anak buahku. Sudah dipenjara. Situasinya lebih buruk darimu. orang jahat. Kamu hampir mati namun kamu masih berbicara keras. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Serang. Tidak menyangka itu kan? Tidak menyangka aku punya pistol kan? Xiaohan, bagaimana kabarmu? Xiaohan. Ibu? Ibu saya baik-baik saja. Tapi mereka punya senjata. Di mana aku harus memukulmu selanjutnya? Jantung? Atau kepala? Atau lengan? Kaki?
Ibu? Saya mungkin tidak bisa bertahan. Zielohan, ibu akan menangkapmu. Shenmei, apa kamu gila? Ini setinggi 3 lantai. Kamu terluka. Dan kamu masih ingin menangkapnya. Apa kamu membuang hidupmu? Ibu, siapa yang bicara? Apa sebenarnya yang terjadi di pihakmu? Zielohan. Terakhir kali. Ibu gagal melindungimu, menyebabkan lukamu. Kali ini, ibu tidak akan. Itu tidak akan gagal lagi. Ibu bilang akan melindungimu dengan baik. Ibu ada apa, Bu? Siapa yang melakukan ini? Siapa itu? Kalian semua. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu. Karena mempercayai orang yang salah. Karena bersikeras menyelamatkan Hanying. Hanying. Itu Hanying. Ibu, ini semua salah saya. Tapi bagaimanapun juga, hari ini saya harus membawa ibu keluar dari sini. Kamu cukup tangguh, tapi hari ini kamu tidak akan lolos. The film was translated Mereka and adalah orang narrated jahat. by M. Kalian Media. penduduk desa biasa. Apakah kalian juga akan membantu mereka? Gadis, kamu benar-benar naif. Jika penduduk desa tidak membelinya, bagaimana mungkin kami para penjahat bisa ada? Saudara-saudara, ketiga orang ini hari ini, jika kita membiarkan mereka lolos, kita semua akan ditembak mati? Semuanya katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka, bunuh. Saya ingin lihat siapa yang berani. Apa yang membuatku tidak berani? Tempat ini terpencil dan terisolasi. Siapa yang akan peduli? Shenmei, kau tidak berpikir teman-teman lamamu masih akan datang untuk menyelamatkanmu kan? Zielohan, kamu terluka. Kamu bawa Wu Lili dan pergi duluan. Kamu pergi duluan. Jika kita pergi bersama. Cukup, tidak ada yang boleh pergi. Ayo, mari kita ambil cangkul masing-masing. Bunuh bersama-sama. 3 jalang ini. Tahan, semuanya tahan. Hanya beberapa orang yang muncul, dan kalian takut seperti ini. Bangun. Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Ayo, kita begitu banyak. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan kita semua. Kau tidak punya nyali untuk itu kan? Tentu saja tidak. Karena kalian adalah orang baik, bagaimana mungkin kalian membunuh seseorang begitu saja? Tapi kami berbeda. Kami akan mengambil 1 pisau masing-masing dan menghabisi kalian. Bersiaplah untuk mati. Berhenti. Kak Mei, Xiaohan. Bagaimana keadaan Kak Mei? Kak Mei, Jie Eolin, kakak perempuan terluka parah. Nona Shenhan menderita luka tembak yang serius. Dia membutuhkan perhatian medis segera. cepat bawa ambulans ke sini. Tunggu apa lagi? Mengerti? Tunggu, aku bisa bertahan. Aku ingin melihat orang-orang jahat ini dimusnahkan sepenuhnya. Baru setelah itu, aku akan merasa lega. Saya juga. Ibu tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kalian bawa Lily kembali duluan. Mengerti? Bawa dia pergi. Apa kalian menganggap kami tidak ada? Hanya dengan beberapa dari kalian. Kalian pikir bisa membawa seseorang pergi? Mustahil. Lil, kau pikir hanya karena kau membawa beberapa orang ke sini, kau bisa menyelamatkan mereka? Apa kau menyelamatkan orang? Kau datang untuk mengantar barang kan? Barang-barangku sangat tangguh. Saya khawatir kamu tidak bisa menanganinya.
Jangan khawatir. Kami cukup tangguh. Sampah seperti kalian. Sebanyak apapun yang datang, kami akan mengatasi semuanya. Kalau begitu mari kita coba. Sialan, serang, cincang mereka sampai mati. Panggil orang-orang kita ke sini. Biarkan dia memeriksa barangnya. Konvoi, maju. Siapapun yang melukai kakak Mei, hari ini, kau tidak akan meninggalkan desa Hongshan. Kakak perempuan adalah tetangga lama dan dermawan besar kami. Hari ini demi kakak perempuan, mari kita berjuang habis-habis. Kakak besar adalah pahlawan grup Feng. Hari ini, kita bertarung berdampingan dengan pahlawan dan melawan orang-orang jahat. Sampai akhir. Sampai akhir. Barang-barangku yang ini. Kalian binatang. Bisakah kamu menanganinya? Ibu, Kak Mei, mengapa? Mengapa ibu akhirnya berhasil mengatasi rintangan itu? Dia akhirnya bisa memulai hidup barunya. Tapi dia, saya harus menemukan dokter terbaik, obat terbaik. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya di dalam negeri, kita akan pergi ke luar negeri. Bahkan, jika saya harus mencari ke seluruh dunia, saya harus menyembuhkan Kak Mei. Eolin, Nona Shen, saya mengerti perasaan Anda. Tapi Pasin butuh istirahat sekarang. Kalian berdua belum tidur nyenyak selama berhari-hari. Pergi cari sesuatu untuk dimakan dulu. Baiklah. Ayo pergi Xiaohan. Shen Mei, kau akhirnya mendapatkan balasanmu hari ini. Untungnya hari itu saat pengawalan, saat mengawal kriminal, aku melarikan diri dalam kekacauan. Kalau tidak aku tidak akan melihatmu terlihat begitu menyedihkan hari ini. Kita sudah bertarung selama lebih dari 20 tahun. Bukankah kau juga tidak punya? Apa kau benar-benar berpikir ini akan berakhir baik? Bukankah hanya karena saat itu, aku memperlakukanmu seperti sepotong barang dagangan? Apa kau benar-benar harus menyimpan dendam padaku? Selama ini, sekarang sudah baik-baik saja. Kau cacat. Aku juga tidak punya apa-apa lagi. Apa kau puas? Apa kau puas? Kau tidak akan pernah bisa menangkap semua kriminal. Mengapa kau harus menargetkan aku dan Qin Tianming tanpa henti? Kau menghancurkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Desa Hongshanku, rantai industriku, semuanya hilang. Aku bahkan menjadi kriminal buronan. Begitu aku tertangkap, itu adalah jalan buntu. Karena aku sedang menuju jalan kematian. Maka aku harus mencari seseorang untuk menemaniku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawa dengan cara semudah itu. Aku tahu rumah sakit ini luar dalam. Selama slot waktu ini, tidak ada yang akan datang untuk memeriksa ruangan. Jadi, jangan pernah berharap ada yang datang dan menyelamatkanmu. Aku akan membelahmu sepotong demi sepotong dan mengiris-irismu, membiarkanmu mati perlahan. Lohang.
Sudah kubilang, geng kriminal ini, kecuali kalian semua dimusnahkan, aku tidak akan tumbang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa masih berdiri? Bukankah para dokter itu bilang kau? Bilang apa? Para dokter di sini. Siapa di antara mereka yang tidak bekerja untukku? Lo Hang. Kita bertemu lagi. Kau memasang jebakan untuk menjebakku. Dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak pingsan. Kamu baru menyadarinya sekarang. Bukankah itu terlalu bodoh? Apel, kapan kau mulai memasang jebakan ini? Sejak kami tahu dari berita bahwa kau belum tertangkap, kami mulai merencanakan jebakan ini. Kami tahu bahwa kau pasti akan datang mencari ibuku untuk membuat masalah. Dan lagi pula, ini datang terlalu terlambat bukan? Aku berada di ranjang rumah sakit, tidur selama beberapa hari. Seluruh tubuhku sakit. Apa yang akan kau lakukan? Gunakan kamu untuk meregangkan otot dan tulangku. Ada apa? Aku bahkan tidak takut. Apa yang kamu seorang pria dewasa takuti? Ayo, mari kita bantu dia keluar. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Lo Hang. Berhenti dan mundur. Kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Masih mencoba menangkapku? Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Ayo, Xian Mei. tembak. Ibu, jangan lakukan ini. Itu pistol. Jadi kenapa kalau itu pistol? Bahkan jika itu pistol, apakah dia berani menembak? Kau gila. Aku datang ke sini untuk membunuhmu sejak awal. Jangan kira aku tidak akan bertindak. Kalau begitu coba saja. Memegang pistol mainan. Siapa yang kamu coba takuti? Bagaimana kau tahu itu palsu? Tangan yang tidak kamu gunakan untuk memegang pistol terus-menerus gemetar. Berdasarkan hal-hal ini, dapat dibuktikan bahwa ini adalah pistol palsu. Kakak. Aku mengagumimu. Hanya kau yang pantas menjadi kakak perempuan grup Fan. Lo Hang, aku tidak ingin kamu menyerah. Aku ingin kamu mati. Bawa orang ini pergi. Kakak, tolong biarkan aku pergi. Kakak, tolong biarkan aku pergi, kakak. Makanannya sudah dingin semua sekarang. Datang. Kakak selamatkan aku. Mereka adalah orang jahat. Aku menyarankanmu, jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh lapakmu, milikmu. Ada dua orang tua juga, ingin mencari mati bersama. Apa yang sedang kau lakukan? Tangan di atas kepala, dan jongkok dengan benar. Grup Feng bukanlah tempat untuk kalian semua melakukan hal-hal jahat. Bawa mereka semua pergi. Cepatlah, pergi. Baiklah. Ibu, kita punya pemerintah sekarang. Dunia saat ini tertib dan teratur dengan baik. Jadi kami tidak lagi membutuhkanmu. Pahlawan wanita sendirian ini. Itu benar. Mulai sekarang, kita bisa dengan damai pensiun dari dunia bawah dan hanya menjalani kehidupan tenang kita. Mulai sekarang di grup Fan, tidak akan ada lagi kakak besar.